Judi online itu korbannya sebanyak ini nggak sih di Malaysia? Enggak, Nah, di Singapura? enggak. Nah, pertanyaan gua, kenapa di kita? Satu, budaya, Le. Gila nih, masyarakat kita nih. Jadi lagi sakit kita karena gue melihatnya budaya nih. Ini rame sekali di masyarakat soal judi slot. Apalagi setelah kemarin PPATK bilang kan, dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ini, guys, itu perputaran judi online itu sampai 600 triliun. Ngeri. Gila sekali. Dimulai terutama pada saat pandemi tahun 2021. Itu hanya berapa belas triliun. 2022 50 triliun. 2021. 2022 itu hanya 80 triliun. Tiba-tiba 2023, guys, itu nyampe 327 triliun, Le. Udah, buset dah. Bahkan angka segini ini sudah dibekukan itu 5.000 akun. Terus pemblokiran rekening, ribuan pemblokiran rekening. Tetapi tetap marak. Bahkan yang paling mengenaskan itu, ini ada perwira TNI Angkatan Laut, Letnan 1 Dr. Eko Damara. Dia mengakhiri hidupnya bunuh diri dia, Le. Karena terjerat utang 819,3 juta gara-gara ketagihan judi online. Masya Allah. Belum lagi kasus ada Bribtu ya, di prajurit 2 Prima Saleh, anggota Batalion Kesehatan 1 Divisi Infanteri 1 Kostrat di Bogor. Ini tewas meninggal juga karena gantung diri. Lagi-lagi karena judi online. Nah, yang terakhir yang di Mojokerto, suami istri dua-duanya polisi. Suaminya itu terjerat judi online. Istrinya marah karena sudah diingatkan. Dan hanya tadinya mau menakut-nakutin itu. Nyiramlah bensin nih, polwan ini nih si istri. Enggak taunya begitu nyalain korek gitu tiba-tiba aja ke nyala. Tapi kan udah terbakar, udah meninggal. Dia menyesal sekali itu. Pasti. Ya, Brigadir 1 Fadlatun Nikmah. Umurnya 28 tahun. Suaminya Brigadir 1 Rian Dwi. Umurnya 27 tahun. Kan mengerikan ini. Kalau sudah menyentuh aparat gitu. Ya. Aparat aja kena. Bahkan tidak hanya persoalan ini nih. Persoalan lain menurut BPS. Itu setiap tahun bertambah korban perceraian. Divorce gara-gara judi online suaminya. Bahkan konyolnya lagi nih si cowok suaminya ini nih menggantungkan hidup sama istri. Bahkan sampai muncul KDRT dan sebagainya. Itu ribuan itu setiap tahun. Di atas 1.000 setiap tahun. Dan setiap tahun bertambah menurut BPS itu. Ya. Nah, persoalannya yang agak menarik lagi ini adalah dari masyarakat, dari presiden. Pemerintah itu baru care itu baru kemarin, setelah kasus Mojokerto. Padahal harusnya berdasarkan laporan intelijen, harusnya kan sudah awal-awal itu. Ya. Gimana menurut? Kalau gua ngelihatnya gini ya, judi online kan, kalau gua judi online itu sekarang tuh kalau ngomong judi online pengen ketawa cuma satu gua. Apa? Karena ada menteri itu Menko yang mengatakan kita kasih bantuan bansos. Gua pengen ketawa, maksudnya itu ide dari mana sih gitu. Dan ngeri juga itu kan, itu lo harusnya di bagian sosial tuh kan? Di bansos. Lah, jadi soal filosofi bansos memberikan bantuan itu. Gua ini background social worker, kerja sosial ini.
Itu dari dulu, dari zaman dulu tuh udah stigma kita itu jangan memberikan Bantuan. apa namanya, lu kasih pancing, jangan lu Nah. ngasih duit, ngasih makanan atau apapun. Gue ketawa tuh. Ini tiba-tiba korban judi online mau dikasih bansos. Gue ketawa tuh cuma satu. Nah, enggak, gue bingungnya satu. Apa? Emang lu tahu siapa yang main judi online? Datanya ngambil dari mana? Gue ketawa tuh satu ya. Kan kalau sebelum dapat bansos, ada orang harus ngaku dulu dong. Iya, gue pejudi. Begitu Siapa yang mau? Begitu dia ngaku ditangkap sama polisi. Iya. Kan penjudi kena pasal kan. Iya. Jadi ini lucu-lucu nih, kebijakannya lucu nih. Tapi yang gue menarik adalah kalau dalam konteks ini kan pidana kan. Tunggu dulu, cuman maksud gue konyol aja ya. Apa tuh? Orang ini lagi masalah gede, ini malah membuat kita ketawa kan? Bukan, Hiburan. kan hiburan karena buat gue kebijakan politiknya lucu gitu. Kayak orang dirangsang untuk judi. Gue mau main slot aja, ntar juga dapat bantuan kan. Pertanyaannya kalau gue gini, oke, orang kemudian mulai menelisik kan sebetulnya kenapa sih orang kecanduan judi? Pasti berawal dari mimpi, berawal dari tidak bisa mengendalikan keinginan dan sebagainya kan. Dan kemudian kan orang ini dalam konteks ini dalam tanda petik orang yang kecanduan judi itu sakit jiwa. Ya kan dalam konteks ini. Tetapi dalam konteks persoalan publik, kalau buat gua yang ngelihat, menurut gua pemerintah boleh dibilang telat, bahkan pemerintah tidak bisa ngapa-ngapain soal judi ya. Karena contohnya gini, contohnya itu sederhana kalau buat. Judi online itu korbannya sebanyak ini nggak sih di Malaysia? Enggak. Nah, di Singapura? Enggak. Nah, pertanyaan gua, kenapa di kita? Satu, budaya. Pemerintah selama ini lebih ke masyarakat rakyat ini itu digembor-gemborkan berkaitan semua dengan materi. Tetapi tidak membangun karakter nation. Sehingga orang itu menjadi materialistis. Orang itu lebih semuanya ingin cepat kaya. Semuanya ingin instan. Orang tidak membuat dianggap seberapa yang lu punya, lu harus happy dengan apa yang lu punya. Artinya orang memilih untuk jalan pintas. Jalan pintas. Yang kedua banyak yang pengangguran. Orang lagi nganggur, misalnya itu kan dimulainya COVID. Pada saat COVID kan orang banyak yang di rumah. Main game, karena judi online kan ngeri, Le. Ya. Ininya tuh ada persoalan ketangkasan, ada games, terus ada tebak-tebakan, macam-macam sekali. Ya. Dan celakanya ini online itu ditutup sini, keluar sini, ditutup ini, keluar sini. Ya. Ribuan akun lu tutup, dia akan tetap subur. Pertanyaannya kan kalau buat gua, kenapa begitu banyak waktu luang untuk orang kita? Ya kan? Apakah di luar negeri, sebutlah gitu ya, di Singapura atau di Malaysia itu waktu luangnya tidak sebanyak kita? Iya. Artinya mereka disibukkan dengan pekerjaan dan segala macam kan. Kalau gue sih ngelihat kalau pengangguran segala macam kayak tadi kan yang lu sebut kan ada letnan 1, dia punya pekerjaan loh. Punya pekerjaan. Jabatannya perwira loh. Budaya. Nah, kalau gue ngelihat dalam konteks ini pemerintah menurut gue tidak mampu menangkap gejala. Kalau gue ya, ketika judi online itu udah muncul, buat gue pemerintah tidak mampu membuat ini trennya judi online akan begini, maka harus dibikin bahasanya ya harus diberantas dari awal. Dibiarin tuh kalau buat gue, setelah gede kayak gini baru ribut. Ya itu dia. Jadi maksud gue itu pemerintah lebih melihat kepada pembangunan fisik. Jadi yang wah-wah. Sementara karakter nationnya itu nggak dibangun. Contoh, indikasi bahwa yang main judi online itu ibu rumah tangga. Ada banyak ibu rumah tangga. Itu kan harusnya udah warning. Ibu rumah tangga main judi online. Yang kedua, anak SD main judi online. Itu kan data PPATK itu, clear itu. Yang ketiga, yang lebih celaka lagi menurut gua itu. Ini judi online itu kan kalau judi fisik ada. Itu kan digerebek selesai semuanya. Nah kalau judi online istri lu siapapun nggak ada yang bisa mantau.
Lu seolah-olah lagi main handphone. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak Apa tuh? bahwa tidak bisa dipantau? Tidak bisa dipantau. Kalau misalnya dipantau pasti bisa, tapi persoalannya karena sekarang handphone itu sebagai apa? Dia lebih dekat daripada handphone daripada istri atau lebih dekat Emang lu punya istri? handphone sama anak misalnya kayak gitu kan. Iya. Nah, itu kan susah. Bukan, kalau gua gini. Negara itu, pemerintah itu makhluk penguasa. Satu. Artinya negara ini punya kemampuan untuk ngumpulin orang-orang pinter teknologi. Negara ini punya kemampuan untuk ngumpulin para ahli hukum yang hebat-hebat. Ya. Dan itu tidak dilakukan. Jadi kalau buat gua susah mantau judi, enggak. Pemerintah tidak punya tekad untuk memberantas itu. Ya. Sepakat sekali. Emang yang bikin software itu siapa? Orang IT. Betul. Dan banyak juga operatornya orang Indonesia Orang ya. Indonesia. Dan Di Kamboja itu ada hotel. Orang Indonesia tuh di sana tuh. Indonesia. Operatornya. Kita pernah ke sana kan. Jadi menurut lu sangat betul, gue sangat setuju sekali dengan. Kalau buat gue salah pemerintah udah. Ya pasti salah pemerintah ini menurut gue. Tetapi sekarang kan kayak misalnya Kominfo nih, setelah dibentuk Satgas penindakan yang diketuai oleh Menko Polhukam siapa Cahyadi, terus ketua hariannya Kominfo Budi, terus juga ketua harian penindakan itu Kapolri. Lo tahu apa yang dilakukan oleh Kominfo itu dengan ngeblas lewat SMS dan sebagainya itu untuk hati-hati, jangan ikut judi online, himbauan lah. Itu malah diserang oleh netizen. Lo tahu kenapa itu? Karena yang dituntut oleh masyarakat itu ada tindakan nyata. Nah, memang apakah polisi menindak? Menindak. Jadi tahun 2024 misalnya itu gue lihat ada di Cianjur, itu 3 situs judi online, pengelolanya ditangkap. Terus ada juga di mana nih? Di Lumajang. Terus ada juga di beberapa daerah lah. Itu di awal-awal 2000 tahun ini nih. Kalau gua artinya yang ditangkap itu adalah yang kecil-kecil. Kalau menurut gue yang kayak gini memang agak rumit ya, karena ini kan sudah kaitan dengan kejahatan di segitiga emas. Kamboja, Laos sama siapa satu lagi Birma ya? Myanmar. Itu bahkan sekarang ada yang ngelibatin Rusia segala macam. Betul, itu 20 negara. Jadi transaksi lalu lintasnya di 20 negara di dunia ini. Memang agak sedikit agak rumit. Tapi kalau buat gue gini, apa sih susahnya pemerintah ngomong bahasa kasar. Kumpulin para ahli teknologi, para ahli hukum, kalau yang bisa bikin ini kan permainan melibatkan teknologi kan. Ya. Cari teknologi pamungkas yang bisa membendung itu. Ya. Masa segoblok itu negara ini? Nah, tetapi memang kalau menurut gue memang rumit juga deh. Apaan? Rumitnya gini nih lu bayangin nih dasar penjudi ya, dasar kejahatan. Selalu idenya lebih liar, selalu ini. Nah, ini jual beli rekening. Iya. Ada yang datang ke desa-desa, kumpulin. Terus habis gitu jual beli rekening supaya nggak kena. Yang terbaru pulsa dan itu lebih rumit. Pulsa, ya. Jadi lo gila nih. Ini menurut gua memang perangnya harusnya gila-gilaan, yang sehingga tidak lagi menjadi musuhnya polisi, tetapi ini udah musuh masyarakat. Sehingga kita mungkin di lingkungan kita pun kalau ada yang main kayak gitu laporin aja itu, menurut gua. Karena lagi-lagi persoalannya menurut gua negara ini harusnya belajar ya. Ada kasus judi online, ada kasus pinjaman online yang udah korbannya pembunuh dirinya udah puluhan. Bener. Yang menurut gua yang harus diinikan itu beresinlah soal sosialnya, karakter nationnya. Iya. Ini yang menurut gua kunci yang paling utama itu. Jangan terlalu wah-wahnya Indonesia emas, Indonesia apa. Nggak usah lah, ribet. Indonesia happy lah. Kalau buat gua judo selesaikan dengan teknologi. Pinjol larang udah selesai. Kalau pemerintah mengatakan oke semua harus bank, lembaga keuangan apapun namanya harus prudent ya.
Prudent tuh artinya orang ngajuin pinjaman, kalau kolateralnya nggak cukup, nggak usah dikasih. Ya. Berarti kan pinjol-pinjol ilegal itu, bukan ilegal ya, lembaga-lembaga keuangan yang sekedar untuk nyari putaran dana pihak ketiga. Nah, jadi orang kita juga nggak mudah minjem gitu loh. Betul. Ya, yang jelas bahwa seperti lu bilang tadi, memang harus pakar-pakar IT Libatin itu mereka. dilibatkan, kalau perlu para hacker itu dilibatkan, itu semua yang terutama berkaitan dengan transaksi-transaksinya ya. Karena kalau dihimbau gitu, judi itu haram, nggak berhenti. Nggak Di, berhenti. di-cut di transaksi, sehingga orang mau gimana kalau lu main judi transaksinya dihentikan kan susah masuknya dan sebagainya. Pinjol gitu tutup, selesai kalau buat gua. Jadi gimana dong? Kalau buat gua negara yang salah. Negara yang salah, guys. Negara yang salah, bukan lu guys yang salah. Negara yang salah. Ya kan dia udah tahu dari judul itu dari beberapa tahun yang lalu udah ada. Kenapa lu diam aja? Ya. Jadi kita lihat nih di Satgas nih prestasinya. Pasti yang dituntut oleh kita semua adalah penindakannya, guys. Apa yang paling berat itu sebetulnya dolar udah 16.500 dah. 16.500. Kata Gubernur Bank Indonesia terkendali. Iya. Masa dia ngomong nggak terkendali? Tapi benar juga sih menurut gue terkendali, Le. Yang tidak terkendali ya judol. Makanya kalau 16.500 kan berarti duit makin susah. Orang mimpi banyak. Ya. Banyak yang kena PHK, banyak perusahaan tutup juga, pengangguran nambah. Nah, ini ya, ladang subur. Ladang subur. Makanya buat gua kendalikan keinginan udah. Iya, udah betul itu. Oke guys, hati-hati guys dengan judi. Tidak ada orang kaya karena judi, guys. Ingat kata Oma Irama. Ingat kata Oma Irama, judi. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?